Halo semuanya, apa kabar? Buat teman-teman yang mengikuti Facebook, Instagram, dan save nomorku, pasti udah tahu dong kalau kemarin aku dan tim baru banget launching kelas bahasa Korea online. Jadi buat teman-teman di YouTube juga aku ingin sedikit menginformasikan bahwa aku dan teman-teman punya inisiatif membuat sebuah program belajar bahasa Korea secara online. Kenapa secara online? Sebenarnya kita sesuaikan saja dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi pandemi seperti ini. eh, Banyak tidak sedikit ya orang yang kayak takut untuk kumpul-kumpul karena bisa jadi aku yang bawa virus atau lawan bicara kita yang bawa virus gitu. Jadi kemarin dengan berdasarkan hasil bincang-bincang dengan teman-teman, kita sepakat untuk membuat kelas ini secara online. Jadi siapapun, dimanapun, usia berapapun, kalau mempunyai kemauan untuk belajar bahasa Korea, bisa gabung di kelas online kami. Nah, terus dari teman-teman PMI-nya sendiri tidak sedikit yang protes. Bukan protes ya, lebih tepatnya tanya. Tanya kenapa aku seorang Kwon Rosi yang terkenal, bukan terkenal, dikenal, sorry, bukan terkenal, di skip ya, dihapus. Yang dikenal sebagai seorang yang dunianya itu tidak jauh dari PMI, tapi kok buat kelas bahasa Koreanya itu bukan ditujukan untuk PMI atau CPMI seperti yang pembahasan masalah IPS, modul-modul untuk IPS dan lain sebagainya. Dan di sini aku ingin menjelaskan kenapa aku dan tim tidak mengambil hmm, materi khusus untuk IPS karena aku sendiri lebih setuju bahwa PMI, CPMI ya, mereka harus mampu menguasai bahasa Korea dibanding harus menghafal soal-soal untuk ujian IPS nanti. Karena gini, seseorang yang setiap harinya belajar bahasa Korea dengan modul-modul khusus IPS ya untuk tujuan ikut ujian nanti. Sorry to say-nya, mohon maaf, bukan sedang merendahkan siapapun. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya selama apa namanya ber apa ya bergaul atau membaur dengan teman-teman PMI. Rata-rata itu tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Korea dengan baik meskipun mereka lulusan dengan nilai tertinggi sekalipun gitu. Jadi aku dengan tim memang benar-benar menggodok program ini, dan kita harus pasti jelas gitu loh tujuannya itu untuk apa, tujuannya untuk IPS kah atau apakah gitu. Dan aku pribadi lebih eh, lebih merasa senang dan bangga ketika nanti siapapun itu yang gabung di kelas kami, begitu selesai mengikuti kelas kami mereka mampu berbicara bahasa Korea gitu. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan kenapa nggak fokus aja ke IPS, jawaban saya adalah saya ingin mengajarkan bahasa Korea, bukan mengajarkan isi dari modul-modul yang ada di buku IPS. Kenapa? Ketika teman-teman sudah menguasai bahasa Korea dengan baik dan benar, mudah-mudahan nanti jebolan dari kelas saya bisa menguasai bahasa Korea dengan baik yang benar ya. Ketika kita sudah menguasai bahasa Korea dengan baik dan benar, kita bisa kok ngikut IPS topik karena apa? Kita sudah punya skill. Kita sudah punya skill bahasa. Kita sudah banyak punya tabungan kosakata bahasa, bank kosakata ya kalau biasanya teman-teman bilang gitu. Jadi kalau memang nanti yang gabung di kelas kita adalah mereka CPMI, nanti kita di ujungnya, di akhirnya kita akan arahkan untuk kita kasih materi khusus untuk IPS. Tapi untuk di awalnya kita memang ingin memberikan edukasi bahasa Korea ini untuk siapa saja dan untuk kepentingan apapun. Karena pada saat ini kan banyak banget teman-teman di Indonesia, anak-anak muda di Indonesia itu yang sangat 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 tertarik dengan K-pop ya, lagu-lagu Korea, dengan drama-drama Korea. Dan kemarin aku 6 minggu pulang ke Indonesia, aku melihat banyak banget anak-anak muda bisa bahasa Korea gitu, bisa bahasa Korea terus kayak apa ya,
perfect banget sih enggak gitu. Terus aku tanya-tanya sama mereka, ya survei kecil-kecilan lah gitu kan. Aku tanya sama mereka, kamu pernah ke Korea atau mungkin kamu kursus bahasa Korea ya? Kok bisa gitu. Rata-rata mereka menjawab tahu dari lagu, terus tahu dari drama Korea dan lain sebagainya. Disitulah ya timbul ide untuk tidak membuka kelas khusus topik, kelas khusus IPS topik, tapi lebih ke bahasa Koreanya itu sendiri gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seperti itu tadi, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa sebagai pencerahan buat teman-teman semuanya. Kemudian selain itu, setelah belajar bahasa Korea ini nanti, tujuannya itu bukan hanya untuk bekerja di Korea, tapi bisa jadi, apalagi kan sekarang untuk menjadi mahasiswa di Korea itu syaratnya harus bisa bahasa Korea. Jadi nggak semuanya mahasiswa itu bisa langsung datang ke Korea, memilih kampus, terus langsung bisa belajar di kampus itu. Jadi sekarang sudah bisa dibilang hampir seluruh kampus di Korea hanya akan menerima mahasiswa asing, bukan hanya dari Indonesia saja, dari negara lain juga sama. Syaratnya itu masing-masing kampus beda-beda ya. Ada satu kampus yang mensyaratkan punya topik minimal level 2, ada juga yang mensyaratkan topik level 3 gitu. Jadi menurut aku jangkauanku lebih banyak di apa namanya, di dunia yang non PMI gitu. Jadi bukan berarti tidak menutup kemungkinan teman-teman CPMI atau PMI tidak bisa gabung di sini. Terus ada juga yang nanya usianya dibatasi atau tidak. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya hanya ingin pengen belajar bahasa Korea gitu, misalkan pengen jadi interpreter di Indonesia kan, saat ini banyak banget ya perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia, dan tidak sedikit juga dari mereka yang mencari tenaga kerja yang mempunyai skill bahasa Korea. Ada juga yang benar-benar langsung merekrut menjadi interpreter di sana. Dan jujur banyak banget loh tawaran yang masuk ke aku untuk menjadi penerjemah di perusahaan-perusahaan tertentu di sana. Gaji yang ditawarin itu gede banget, lumayan lah ya, bisa 4 kali lipat UMR yang ada di Jakarta. Nah terus dari situ juga aku timbul ide gimana kalau misalkan kita kasih edukasi secara online, kita buka kelas secara online, dan teman-teman yang nantinya akan mengikuti kelas kita ini bisa belajar bahasa Korea dan mampu menjadi interpreter di Indonesia tanpa mereka harus datang ke Korea gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, yang mau gabung di kelas online ini, tidak saya batasi usianya, tidak juga khusus untuk kalangan-kalangan tertentu, atau misalkan khusus untuk CPMI misalkan, atau khusus untuk pecinta K-popers atau pencinta drama Korea dan lain sebagainya. Enggak, siapapun bisa ikut di kelas kami ini dari usia berapapun, tergantung tujuan belajarnya itu untuk apa. Nah, teman-teman PMI yang ada di Korea bisa ikut juga, bisa gabung juga di kelas kami, karena mungkin ada PMI yang merasa bahasanya masih kurang, masih perlu belajar, tapi kebentur dengan waktu kerja, apalagi kalau dapat perusahaan yang banyak lemburnya, jadi nggak punya waktu untuk belajar, bisa banget gabung di sini. Terus ada juga yang nanya, ilegal boleh nggak ya gitu. Kita itu kelas online bahasa, kita bukan imigrasi, jadi kita tidak akan mengecek apakah kamu ilegal atau kamu legal gitu. Jadi everyone, siapapun yang punya kemauan belajar bahasa Korea bisa gabung di kelas kami ini. Nah terus ada juga yang nanya, tutornya siapa, pengajarnya siapa. Sebenarnya sih di poster udah kita jelaskan sebelum klik mendaftar. Di situ juga sudah dijelaskan gurunya siapa, namanya siapa, itu sudah kita jelaskan semuanya di situ. Tapi di sini aku jelasin lagi bahwa tutor-tutor kita ini adalah ex mahasiswa yang pernah kuliah di Korea. Mereka semuanya sudah pulang ke Indonesia dan semuanya itu punya level topik level 6. Topik level 6 itu paling tinggi. Jadi kalau di ujian bahasa Korea, topik ya namanya, bukan Pak Taufik, bukan. Itu level terendah, itu level 1.
Level tertinggi itu level 6. Jadi level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tutor-tutor kita itu semuanya, bukan hampir, semuanya. Semuanya itu punya topik level 6. Jadi kita tim kita itu bukan tim abal-abal gitu. Kalau toh memang ada yang abal-abal, kayaknya cuma aku deh yang abal-abal di situ. Gitu. Jadi selebihnya tuh memang ex mahasiswa semuanya. Kemudian ada yang nanya, berbayar nggak ya gitu? Ya secara logika, kita mau mendapatkan ilmu terus nggak mau bayar gitu kan, berbayar ya untuk semuanya. Kelas online kami ini berbayar karena apa? Tutor kita bukan tutor abal-abal seperti yang udah saya jelaskan tadi. Mereka juga sudah belajar bertahun-tahun di Korea, dan kita memang harus menghargai mereka dengan tidak menggratiskan ilmu mereka gitu ya. Jadi memang ini berbayar. Harapan aku sih sama timku, semoga dengan hadirnya kelas online kelas bahasa Korea online ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea tapi kebentur waktu, kebentur jarak dan lain sebagainya karena bisa online ya. Jadi untuk yang mau gabung, di bawah ini tinggal diklik aja, dari situ silakan daftar. Nanti Sabtu 7 November 2020 jam 7 malam. 7 malamnya itu waktu Korea Selatan kalau nggak salah ya, kemarin tim buatnya. Itu nanti akan ada yang namanya program pengenalan. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa Korea, silahkan daftar dulu. Sabtu nanti kita bisa meeting Zoom. Sebelum itu juga kita akan buatkan grup WhatsApp. Jadi kita akan kasih tahu stepnya supaya bisa masuk ke Zoom. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan belajar bahasa Korea, sampai ketemu di hari Sabtu meeting Zoom dengan saya dan beberapa tim saya. Oke, itu sedikit penjelasan saya mengenai program baru saya. Mudah-mudahan dengan pengalaman terus dengan ilmu yang pernah saya dapatkan di Korea ini nanti bisa timbul ide-ide cemerlang lainnya yang bisa membantu teman-teman yang ada di Korea ataupun yang ada di Indonesia dan WNI di seluruh dunia. Itu saja dari saya. Salam pancal kemul untuk semuanya. Ya, mungkin yang nggak berteman dengan saya di Facebook bingung, ini orang kok jadi akhir video selalu ngomong pancal kemul, maksudnya apa gitu. Yang berteman dengan saya di Facebook itu salam pancal kemul itu udah aku pakai udah lama banget. Dan artinya apa nantilah dibahas ya. Intinya buat teman-teman semuanya, sehat selalu dan salam pancal kemul.